Bapak, Ibu, Saudara terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukurlah karena kasih Tuhan kita dapat beribadah bersama pada hari ini, Minggu 10 Juli 2022. Firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita bahwa hendaknya kita harus hidup dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita. Bahkan telah mengorbankan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Untuk itu kita harus terus ingat akan kasih-Nya dalam hidup kita. Dan kita harus melakukan semua perintah-Nya, yaitu saling mengasihi. Karena kasih sejati haruslah terwujud dalam tindakan nyata. Sesuai dengan tema khotbah hari ini, yaitu kasih itu sederhana. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Yuliar Chandra dari Gereja Kristen Anugerah Jemaat Kaji Jakarta. Marilah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita datang beribadah dengan rasa syukur, mengingat bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita pun harus mau belajar mengasihi orang lain. Dengan bangkit berdiri, kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 17, bait 1 dan 4, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, datanglah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan selalu, hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah kasih itu sederhana. Dalam perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus yang akan kita renungkan bersama, kita akan belajar bagaimana kasih itu seringkali dipahami dengan kurang tepat. Ada yang memaknai kasih hanya ditujukan pada kelompoknya sendiri, terbatas, ada syarat tertentu, dan lain sebagainya. Sehingga kata kasih menjadi lari dari makna sejatinya dalam kehidupan sehari-hari. Nampaknya kata kasih hanya punya kekuatan berupa slogan saja. Padahal kekuatan kasih ada dalam tindakan nyata sehari-hari. Kasih seakan sulit untuk dilakukan, padahal kasih itu sungguh sederhana untuk diwujudkan dalam kehidupan. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menyadari di hadapan-Mu, ya Tuhan, betapa diri kami begitu lemah dan banyak kesalahan. Betapa sering kami mendengar firman-Mu untuk kami hidup saling mengasihi. Nyatanya, kami saling menyakiti. Bukannya kami peduli terhadap kesusahan orang lain, justru kami bersikap acuh tak mempedulikan. Tolonglah kami, orang berdosa ini, ya Tuhan. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Berikanlah pengampunan-Mu atas kami. Kepadamu-lah kami memohon ampunan. Amin. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang berbunyi, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Salam damai. Berbuat laku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku, tak usah ku ragukan, dan jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya pedoman di bahaya, hidupku di tangan-Nya. Bapak Ibu, mari kita satukan hati sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, ya Bapa. Hati kami sungguh bersyukur. Hati kami sungguh merindukan untuk mendengar sabda firman-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami dapat memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu untuk kami dengar, untuk kami renungkan, dan tentunya untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Biar Roh Kudus-Mu memampukan kami memahami sabda firman-Mu, dan kami mengarahkan hati kami tertuju kepada suara kebenaran-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Ulangan 30 ayat 9 sampai 14. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur antar bacaan dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan,
kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bacaan kedua terambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan.
Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita tentu sering mendengar kata kasih, karena kata kasih tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Karena kita sebagai orang percaya ada saat ini juga karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Dan tentunya kita juga diajarkan untuk mempunyai kasih dalam kehidupan kita. Sayangnya, seringkali makna kasih yang sejati terdegradasi, berubah maknanya menjadi kabur dan sempit dari makna sesungguhnya. Saya sering mendengar, "Doain ya, kalau saya tembus proyek ini, maka sebagian
mau saya berikan ke panti asuhan dan sebagian buat gereja yang membutuhkan. Tentu tidak salah ketika mendapatkan berkat lalu membagikannya kepada orang lain. Namun jangan sampai perbuatan baik sebagai bentuk kasih dipersempit pemahamannya. Seakan tindakan kasih hanya dapat dilakukan melalui pemberian, menunggu kita punya uang banyak, dan diberikan hanya untuk kelompok orang tertentu. Padahal, tindakan kasih tidak selalu harus menunggu kita perlu banyak uang. Dan tindakan kasih juga harus mampu menembus setiap sekat yang ada. Bukan berdasar ras, kepercayaan, ataupun sekedar perasaan kasihan saja. Tetapi kasih yang menggerakkan itu harus melebihi semuanya. Kasih bukan hanya kata-kata atau slogan yang terus diucapkan dalam keseharian. Tetapi kasih haruslah diwujudkan dalam tindakan nyata yang paling sederhana sekalipun. Percakapan Yesus dengan ahli Taurat ini sungguh menarik. Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu justru dengan pertanyaan. Di sini Yesus juga seakan ingin menegaskan bahwa mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama itu haruslah dilakukan dalam wujud nyata, bukan sekedar hukum yang dipahami saja. Ahli Taurat melanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Siapakah sesamaku? Ahli Taurat ini tentu sangat memahami bahwa dalam pemahaman orang Yahudi, sesama itu menunjuk pada sesama orang Yahudi, orang-orang yang sebangsa dan seagama dengan mereka. Jadi dalam pemahaman mereka, apabila menjumpai orang bukan Yahudi sedang sekarat membutuhkan pertolongan, maka tidak ada kewajiban atau mereka tidak berkewajiban untuk menolong. Sebab jika menolongnya, maka dianggap sudah menolong atau membantu orang kafir. Mereka juga menganggap diri mereka adalah umat pilihan yang punya kedudukan lebih terhormat daripada orang lain. Inilah pemaknaan kata sesama bagi orang Yahudi. Tetapi di sini justru Yesus meluruskan pemahaman yang tidak tepat ini melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat itu. Rupanya orang-orang sebangsa dan seagama, bahkan orang-orang yang punya kedudukan penting sebagai tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang seharusnya bersikap penuh belas kasihan terhadap orang lain, nyatanya mengabaikan orang yang teraniaya ini. Seorang imam hanya memandang dari kejauhan, kemudian bergegas menghindarinya. Mungkin juga dalam benak imam itu, orang yang teraniaya itu tergeletak mati. Sedangkan imam tahu jika menyentuh orang mati, maka ia menjadi najis selama 7 hari. Imam ini tidak mau mengambil resiko jika menolongnya, karena ia bisa kehilangan hak melayani di bait Allah karena kekudusannya tercemar. Nampaknya seremoni agamawi lebih diutamakan daripada berharganya nyawa manusia.
Begitu pula yang dilakukan oleh orang Lewi. Ia hanya datang, melihat, kemudian pergi. Orang Lewi dan imam ini keduanya sama-sama pergi dari seberang jalan, meninggalkan orang yang teraniaya itu seorang diri. Sungguh menyedihkan jika orang-orang yang seharusnya menjadi teladan kemurahan hati, teladan belas kasihan, dan orang yang harusnya menunjukkan rahmat Allah, malah justru berbuat pura-pura tak tahu, acuh, tidak peduli, bahkan meninggalkan tanpa ada sedikit pun usaha untuk menolong kelompok orang yang katanya bangsa pilihan Allah. Justru di sini orang Samaria yang menolong dan menunjukkan belas kasihan. Padahal orang Samaria dianggap hina dan dibenci oleh orang Yahudi. Tetapi di sini orang Samaria punya belas kasihan yang tidak hanya berupa kalimat indah, tetapi sungguh dinyatakan dalam tindakan. Ia mengulurkan tangan menolongnya. Bukan belas kasih yang hanya berpangku tangan. Kasih yang ditunjukkan menembus sekat kebencian, sekat kelompok, bahkan melampaui seremoni agamawi. Situasi yang membingungkan tetapi nyata. Saya kira kita sebagai jemaat Yasmin sangat memahami situasi orang yang teraniaya itu. Bukankah situasi yang sama kita mengalaminya juga? Tetapi biarlah kita jemaat Yasmin boleh belajar dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Siapakah sesamaku? Kata ini sesungguhnya punya makna saling mengikat kedua belah pihak. Maksudnya adalah jika orang Samaria saja melakukan perbuatan baik kepada orang Yahudi yang teraniaya itu, maka sudah seharusnya orang Yahudi melakukan hal yang sama. Jadi jika orang Yahudi tidak menolong orang lain yang mengalami kesulitan, berarti orang Yahudi itu tidak berbuat baik. Pertanyaan siapakah sesamaku seakan dibalik menjadi siapakah sesamanya. Ini mengandung pengertian bahwa sesama itu bukan berdasarkan apa yang kita terima, tetapi apa yang kita berikan. Jadi Yesus mengajak kita untuk menjadi sesama bagi orang lain, yaitu sebagai pelaku-pelaku kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Memberikan pertolongan, berbuat kebaikan kepada orang lain tanpa perlu melihat latar belakang orang tersebut. Betapa sederhananya kasih itu, bukan? Memang terkadang sulit untuk kita melakukan. Karena dalam melakukan perbuatan baik, terkadang kita menggunakan ukuran yang salah, memakai ukuran manusia. Siapa yang baik sama kita, bolehlah kita baik. Tetapi kalau sama yang jahat sama kita, sama orang yang tidak sepaham, tidak sekelompok, maka bukanlah kewajiban kita berbuat baik kepada mereka. Ini adalah ukuran manusia. Tetapi ukuran yang dipakai oleh Yesus sungguh berbeda. Kasih yang tulus itu seperti kasih Allah. Sekalipun kita tidak layak,
tetapi kita dikasihinya. Orang Samaria yang dimusuhi oleh orang Yahudi, justru dialah yang menunjukkan kasih sejati itu. Biarlah kita boleh belajar untuk hidup dalam kasih, bukan sekedar perkataan, tetapi kita sungguh-sungguh menjadi pelaku kasih itu sendiri, menjadi berkat bagi orang lain. Kitalah sesama mereka. Pada akhirnya, kasih kita dinilai bukan atas dasar pengakuan iman yang kita nyatakan, tetapi atas dasar kehidupan yang kita jalani. Marilah jemaat Tuhan, jadilah penolong bagi yang kesusahan, memberi perhatian terhadap mereka yang tersingkirkan, memberi makan mereka yang kelaparan, menghibur mereka yang berduka. Banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kasih yang sederhana. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat akan pengakuan pada baptisan kita, mengikrarkan kembali iman percaya melalui pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita untuk sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu setia di dalam kehidupan kami. Allah yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Sekalipun terkadang kami bukanlah orang-orang yang setia kepadamu, seringkali kami melakukan kesalahan dosa di hadapan Engkau. Tetapi kami bersyukur Allah begitu setia mengasihi kami, Allah yang selalu mendampingi di setiap musim hidup kami. Kami datang kepadamu ya Allah. Kami mau berdoa bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami di tengah persoalan hidup yang sedang dihadapi bangsa ini. Bangsa kami yang sedang mencoba berjuang untuk bertahan dan melewati situasi pandemi yang masih terjadi ini. Upaya memang terus dilakukan, baik penanganan pasien maupun program vaksinasi yang terus dikejar.
kami menyadari saat ini dengan adanya varian Omikron baru, angka kasus mulai naik lagi walaupun masih terkendali. Tuhan, tolonglah para tenaga medis yang terus berupaya dalam penanganan pasien maupun program vaksinasi, agar mereka diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami pun sebagai masyarakat boleh terus bertanggung jawab menjaga diri kami supaya tetap sehat dengan tetap disiplin prokesnya. Kiranya Tuhan juga menolong pemerintah baik dari pusat maupun sampai tingkat daerah, agar pemerintah diberikan hikmat untuk sungguh-sungguh memperhatikan keadaan rakyat dan berupaya maksimal melalui setiap kebijakan yang diambil demi kesejahteraan masyarakat. Biarlah setiap persoalan yang ada, setiap tantangan yang ada boleh diatasi dengan baik. Kami pun mau berdoa bagi Gereja Kristen Indonesia dan gereja-gereja lainnya yang ada di Indonesia pada umumnya, supaya Tuhan terus memberikan cinta kasih-Mu, sehingga gereja-gereja Tuhan boleh senantiasa hidup dalam kebersamaan, cinta kasih di dalam Tuhan, sehati, sepikir dalam melayani setiap tugas dan panggilan yang Tuhan berikan dimanapun gereja Tuhan telah Engkau tetapkan. Dalam kehidupan kami sebagai jemaat Bapos Yasmin, kami menyadari, kami mengakui ada begitu banyak pergumulan yang juga kami hadapi, dan kami mau membawa setiap pergumulan yang kami hadapi ini ke depan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami. Untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan di keluarga, kiranya Tuhan menolong baik pergumulan hubungan di dalam keluarga, antara orang tua dengan anak, sesama saudara, mungkin juga secara ekonomi keluarga. Biarlah tangan Tuhan terulur atas mereka. Tuhan tolong, kuatkan. Bagi jemaat Tuhan yang sepuh, biarlah Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan hibur, sehingga beliau semua tetap merasakan kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang terbaring sakit, biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong dalam proses penyembuhannya. Untuk setiap upaya medis yang dilakukan, obat-obatan yang dikonsumsi, sungguh dapat membawa manfaat yang baik. Setiap kebutuhan yang diperlukan, kiranya Tuhan juga tolong menyediakannya. Sebagian jemaat mungkin masih dalam proses pemulihan. Tuhan juga terus memberkati agar semakin hari kesehatannya semakin dipulihkan dan dapat beraktivitas kembali. Ya Tuhan, walau hati kami kadang ada kecewa, kadang rasanya mau putus asa, lelah, menanti jawaban atas pergumulan yang kami hadapi ini. Namun kami akan terus membawa setiap pergumulan kami ini yang merindukan hak beribadah dalam setiap doa-doa kami. Tuhan, dengarkanlah. Tuhan, lihatlah. Tuhan, rasakanlah apa yang kami rasakan. Perhatikanlah kami ya Tuhan. Walau sekian lamanya kami terus melewati jalan yang harus kami tempuh ini, kami tetap setia kepadamu, memohon pertolongan daripadamu, dan tak henti-hentinya menaikkan doa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kuatkan kami, Tuhan terus menyertai dan memberikan penghiburan kepada kami, sehingga di tengah pergumulan yang kami hadapi, kami tak melupakan tugas pelayanan melalui setiap program yang sudah kami rencanakan untuk itu. Biarlah kasih Tuhan yang membuat kami dapat sehati, sepikir, bersama-sama baik pengurus maupun jemaat Bapos Taman Yasmin ini. Inilah doa-doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami dan dengarkanlah doa yang kami mohonkan dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Bapa kami yang
Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di ibadah Minggu pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini, yaitu dari Roma 12 ayat 1 yang tertulis demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 148, Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan yang penuh kasih setia dan rahmat, Tuhan yang baik dan yang benar. Sebab Engkaulah yang memberitahukan dan menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada kami.
Engkaulah yang mengajar kami berjalan dalam kebenaran. Oleh karena Engkaulah kami beroleh selamat. Hari ini kami hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Kami hendak bersukacita dan mengucap syukur karenamu. Dengan hati bersyukur, kami datang kepadamu membawa persembahan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari persekutuan dan ibadah hari Minggu ini dengan membawa pesan semangat cinta kasih Tuhan. Marilah kita terus belajar mengasihi, memiliki hati yang penuh belas kasih Tuhan. Roh Kudus akan menolong dan menyertai kita. Marilah kita bersama-sama menyanyikan kidung pengutusan dan berkat dengan menyanyi dari kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.